go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinka Aulia Pramesti Milano, nomor absen 36, kelas 10 Protelan 4. Di sini kita akan membahas bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 2, yaitu tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Pertama-tama, tujuan pembelajaran melalui pembahasan ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 2 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu, ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas, maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali orang yang lain, atau mengenali satu dengan yang lainnya. Di sini, proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media berkelompok lain ketika hendak mengenalinya. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 identitas sekaligus, yaitu primordial dan nasional. Yang dimaksud identitas primordial atau primordialisme merupakan identitas bagi suatu kelompok golongan dan komunitas dalam masyarakat, supaya ikatan antar anggotanya semakin kuat. Ini merupakan wujud sudah siap untuk melawan ancaman dari luar dan loyalitas berupa lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Primordialisme bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya suatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok, seperti agama, budaya, dan suku. Kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Ketiga, adanya nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai-nilai agama. Berikut dampak negatif dari primordialisme. Pertama, menghambat modernisasi dan proses pembangunan. Kedua, penyebab terjadinya diskriminasi. Ketiga, menghambat hubungan antar bangsa. Dan keempat, menimbulkan terjadinya konflik antar kebudayaan suku-suku bangsa. Kelima, mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Itulah dampak negatif dari primordialisme. Sedangkan identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Berikut adalah beberapa macam-macam bentuk identitas nasional, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kebudayaan daerah.
Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu wama, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Selanjutnya, yaitu terkait dengan mengenali dan menyadari keragaman identitas. Nah, ini isinya tentang pertama, berjumpa perbedaan. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan maupun yang kita temui atau mereka temui ya, tapi kebanyakan yang kita temui. Jadi perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda, kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Yang kedua, mengenali dan menyadari. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut, perlu sikap yang lebih dari sekedar mengenal dan menyadari, yaitu menghargai tradisi yang lain. Lanjut kita ke bagian yang terakhir, memiliki kebanggaan atas jati diri. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang harus kita miliki, harus juga ditujukan penghormatan atas budaya bangsa lain. Di dunia ini, ada beragam identitas individu maupun kelompok. Salah satu contoh negara yang banyak keberagaman adalah Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh dengan keberagaman, terletak di tempat yang strategis, berada di antara dua benua dan samudra, memiliki banyak suku bangsa dan bahasa dari ribuan pulau dan kebudayaan. Walaupun dengan banyaknya keragaman, Indonesia tetap masih menjadi satu kesatuan dengan menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai penerus generasi yang berikut, kita sebagai warga Indonesia harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dengan berinteraksi orang lain untuk lebih mengetahui keragaman identitas masing-masing. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kita harus mempraktekkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan berkenalan atau berinteraksi agar keragaman identitas bisa diakui dan dikenali oleh semua.